Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Demikianlah firman. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah tentang nasihat supaya bertekun di dalam iman. Tentu kita harus menyadari bahwasanya kita berada di dalam peperangan rohani di dunia ini. Kita sebenarnya sedang berperang, tetapi peperangan kita bukanlah peperangan antara fisik dengan fisik yang lainnya, tetapi ini merupakan peperangan karena kita bukan berasal dari dunia ini. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani terkait tentang hidup mereka yang sesungguhnya, bahwa kekudusan itu harus dikejar dan bahwasanya mereka harus menjauhkan diri dari perangai-perangai yang berasal dari sifat duniawi. Tetapi hal yang dapat kita kerjakan supaya kita tidak semakin terjerumus dengan semua hal yang ditawarkan oleh dunia ini adalah jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Tentu ketika kita dapat berdamai dengan orang lain, itu juga adalah bagian dari kasih karunia Allah. Tentu kita tidak dapat terlepas dari kasih karunia Allah tersebut, bahwasanya ini adalah pekerjaan roh. Jika saudara ingin memisahkan diri saudara dengan kasih karunia Allah, maka saudara sedang mengizinkan hati saudara diisi oleh yang lain. Dan kepahitan yang dikatakan dalam teks ini ternyata akan mengundang si jahat itu merasuki diri saudara, sehingga saudara selalu merencanakan dan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jika saudara belakangan ini sudah semakin giat untuk memikirkan perkara-perkara yang ingin menjatuhkan orang lain, mempermalukan orang lain, dan juga ingin merencanakan hal-hal yang buruk dan jahat, maka saudara pasti memiliki kepahitan hati yang saudara pelihara dalam diri saudara. Akibatnya, saudara ingin memisahkan diri antara saudara dengan kasih karunia Allah. Saudara tidak lagi memikirkan perkara yang di atas, tetapi saudara sudah lebih memikirkan tentang
perasaan saudara, diri saudara, dan apa yang saudara inginkan yang didorong oleh hal pahit tersebut yang berada di dalam hati saudara. Hati kita ini sebenarnya harus diisi dengan hal-hal yang benar, bukan hanya hal-hal yang baik. Sehingga ketika hati kita diisi dengan hal-hal yang benar ini, maka kita akan dapat memposisikan diri dengan baik dan benar. Paulus tidak ingin jemaat yang berada di Ibrani diprovokasi oleh hal-hal yang berasal dari luar, yang menjadikan mereka keliru untuk mengambil sebuah keputusan. Dan ini juga yang menjadi pesan bagi saudara. Jagalah supaya jangan saudara menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, sehingga saudara tidak menumbuhkan akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Dunia ini sedang carut-marut karena banyak orang sudah mengedepankan cara berpikir mereka. Mereka tidak melihat bahwa firman Tuhan itu adalah hal yang bersifat absolut, yang akan mengatur tatanan ini semakin lebih baik. Tetapi mereka hanya ingin mengandalkan rasio berpikir mereka yang terbatas itu. Itu mengapa pemikiran-pemikiran akan segera diperbaharui, tetapi firman Tuhan kekal adanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Engkau telah menolong kami supaya kami dapat memposisikan diri kami dengan baik dan benar, supaya sebagai jemaat yang telah Engkau dirikan di dunia ini, kami senantiasa terhubung satu sama lain karena kasih karunia yang berasal daripada Tuhan. Itu adalah berkat bagi kami, sehingga kami tidak memutuskan berkat yang telah kami terima itu dengan akar pahit yang ingin merasuki diri kami, sehingga kami melahirkan pertikaian, melahirkan pertengkaran, dan mencemarkan banyak orang. Ampuni kami Bapa, supaya kami dapat kembali dikuduskan dan menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.